into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on now. Now this love is for real. You will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words. Love beyond my control, out of control. Hands up. This is real love. This is real love. Say this is real love. This is real love. Oh. Into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. 1, 2, 3, jump! This is real love. This is real love. This is real love. This is real love. Oh. Banyak perkara yang harus ku hadapi, kadang terlalu berat untuk ku lalui. Namun kau selalu setia, berjalan bersamaku. Tak pernah kau tinggalkanku sendiri. Kadang setiap jalanmu tak ku mengerti, rencanamu melebihi pikiranku. Namun tak ku putuskan berjalan bersamamu, lalui setiap cobaan hidupku.
Yang setiap jalanmu tak ku mengerti. Rencanamu melebihi pikiranku, namun tak ku putuskan berjalan bersamamu, lalui setiap cobaan hidupku. Ku perlu engkau, pimpin langkahku, lalui setiap jalan kehidupanku. Takkan ku mampu jalan sendiri, Engkaulah sumber kekuatan hidupku. Ku perlu Engkau, pimpin langkahku, lalui setiap jalan kehidupanku. Takkan ku mampu jalan sendiri, Engkaulah sumber kekuatan hidupku. Takkan ku mampu jalan sendiri, Engkaulah sumber kekuatan hidupku. Takkan ku mampu jalan sendiri, Engkaulah sumber kekuatan hidupku. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu, Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau, Tuhan,
Shalom, saya Edi Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia, menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis, tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan, dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Shalom FGCC, selamat hari Minggu dan selamat datang di dalam ibadah online FGCC 31 Oktober 2021. Kami di sini ingin menyambut seluruh jemaat, khususnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah di FGCC. Welcome home, we are so glad to have you here. Mari sama-sama kita saksikan penekanan news minggu ini dan juga an exciting announcement from our dearest Pastor Edi Chang. Was a time that I swore I would never go back. I was blind to the truth, didn't know what I had. I was running, I was searching, but every place I turned for healing left me more broken than the last. Take me back to the place that feels like home, to the people I can depend on, to the faith that's in my bones. Take me back to a preacher and a verse where they've seen me at my worst, to the love I had at first. Oh, I wanna go to church. Ya, shalom seluruh jemaat FGCC yang terkasih. Nah, tidak terasa kita hampir 2 tahun tidak mengadakan ibadah onsite ya, atau onsite service. Tentu kita sudah sangat merindukan suasana ibadah di gereja ya. Dan pada kesempatan ini dengan sukacita saya mau menyampaikan pengumuman bahwa kita akan segera mengadakan onsite service, yaitu tanggal 7 November ini. Dan para volunteer sedang mempersiapkan yang terbaik demi keamanan dan juga kenyamanan, supaya kita bisa beribadah dengan tenang dan leluasa. Dan untuk itu saya mohon kerjasama dari kita semua. Dan Saudara Hari akan memberikan beberapa panduan dan juga arahan buat kita semua. Silakan Bro Hari. Thank you Ko Ed.
Hai, yes, jadi hari ini saya lagi siap-siap mau datang ke office FGCC nih untuk ibadah on-site service. Nah, tapi sebelumnya ada beberapa hal yang saya harus lakukan dulu. Yang pertama adalah saya harus registrasi supaya saya bisa book tempat saya dan juga kursi saya di ibadah on-site nanti. Karena limited space ya, jadi harus benar-benar cepet sekali. Nah, gimana caranya? Gampang banget. Kita tinggal langsung saja ke bit.ly/FGCC onsite. Sekali lagi bit.ly/FGCC onsite, atau kalian juga bisa scan QR code yang ada di layar Anda sekarang. Nah, di link ini juga kalian akan bisa temukan di bio Instagram kita @FGCC Malaysia ya. Nah, setelah kalian sudah klik linknya, kalian akan langsung melihat layar seperti ini. Kalian bisa scroll ke bawah untuk melihat detail eventnya. Tinggal pilih mau berapa tiket dan klik buy ticket now. Ingat, satu tiket itu hanya berlaku untuk satu orang ya. Jadi kalau satu keluarga ada 3 orang, maka harus booking 3 tiket. Saya bisa langsung klik continue as guest. Setelah itu, confirm and check out. Lalu, tinggal masukkan data saya seperti nama, email, contact number, dan semua data-data saya termasuk IC dan passport number. Sesudah selesai, saya akan klik complete registration. Dan kalian akan mendapatkan konfirmasi tiket seperti ini. Jangan lupa di screenshot dan ditunjukkan kepada usher pada hari Minggu ketika sudah sampai ya. Setelah itu, jangan juga lupa untuk scan QR code MySejahtera dan juga temperatur kalian. And I'm all set. Now we can enjoy the service. And by the way, make sure your mask is on throughout the whole service, okay? Baiklah, kalau seperti itu, go book your ticket now and see you very soon on FGCC on-site service. Sekian penekanan news pada minggu ini. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dan kita akan membaca sebuah ayat yang diambil dari Yesaya 60 ayat 19. Yesaya 60 ayat 19. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita akan berdoa untuk persembahan yang akan diberikan. Shalom teman-teman, mari saya undang semuanya untuk mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu dan iman dan hati-Mu Tuhan bagi gereja kami. Kami juga bawa setiap persembahan yang akan kami berikan hari ini, baik persembahan mingguan, perpuluhan, janji iman, ucapan syukur, dan semua persembahan lainnya. Kami berterima kasih bahwa kami masih boleh memberikan yang terbaik dari usaha kami. Berkati setiap usaha kerja kami, pekerjaan kami, terutama orang tua kami dan juga bisnis kami, Yesus. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan dapat dikelola dengan baik untuk menjadi perpanjangan tangan pekerjaan-Mu melalui gereja kami FGCC. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi bersyukur atas berkat-Mu dan kami siap untuk memberikan persembahan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Dan sekarang teman-teman, mari kita siapkan hati untuk mengikuti kebaktian hari ini. Selamat beribadah. Shalom FGCC, kita akan memuji menaikkan Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai, kita berikan pujian, kita berikan suara yang terbaik buat Tuhan. Amin. Come on. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Come on. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Sadidah, hidupku penuh mukjizat. Come on, sekali lagi. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang.
mukjizat. Thank you Tuhan buat waktu ini Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang tidak ada habisnya untuk kami Tuhan. Sekarang kami ingin menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biar kami bisa memberikan yang terbaik dari suara kami, dari hati kami, dan dari pikiran kami Tuhan untuk Engkau. Thank you Lord. By His stripes we are healed. By His nail-pierced hands we're free. By His blood we was clean. Now we have the victory. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. He has won our freedom. Jesus has won it all. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. By His stripes we are healed. By His nail-pierced hands we're free. By His blood, oh, we're washed clean. Now we have the victory. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. He has won our freedom. Jesus has won it all. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. Lord, you are the risen King. Let's worship God. Lord, you are the risen King. You are reign, you are over the He's risen, He's alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Once again, our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is
kasih Tuhan buat waktu ini Tuhan. Terima kasih buat kami bisa memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kami bisa memberikan tenaga yang terbaik ya Tuhan, pikiran yang terbaik, fokus yang terbaik, hati yang terbaik untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan menerangkan sebagian kecil daripada firman-Mu ya Tuhan. Biar Engkau Allah memberkati waktu-waktu ke depannya ya Tuhan. Kami berdoa biar Engkau Allah jam, biar Engkau Allah urapi hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biar setiap apa yang dia katakan itu berasal daripada Engkau ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat hati kami masing-masing dimanapun kami berada sekarang ya Tuhan. Biar hati kami menjadi lembut ya Tuhan, menjadi tanah yang lunak ya Tuhan. Ketika firman-Mu ditaburkan dalam hati kami ya Tuhan, itu bisa berbuah dalam kehidupan kami dan orang lain bisa menikmatinya ya Tuhan. Thank you Lord, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Senang kita bertemu lagi di dalam ibadah online. Mari saya ajak sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Kami bersyukur Tuhan, siapkan hati kami pada hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami mau mendengar Tuhan dengan hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Kami mau mendengar Tuhan dengan benar Tuhan, dan kami mau menjadikan firman Tuhan itu sebagai prioritas kebenaran yang tertinggi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, biarlah boleh disampaikan dengan bahasa yang sederhana yang boleh dimengerti oleh setiap kami. Berkati Tuhan anak-anak Next Gen juga yang juga akan mereka akan di dalam kelas Next Gen. Tuhan Kau berkati mereka dan juga para teacher dan volunteer yang melayani. Kiranya mereka juga punya hati yang haus dan lapar akan Engkau, dan mereka juga boleh bertemu dengan sang kebenaran itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amen. Amen. Nah, saudara, kita tahu bulan ini kita mengangkat tema tentang perseverance ya, ketekunan. Nah, sebelumnya kita udah bahas-bahas ya tentang the words of persevere itu artinya enduring a difficult situation ya. Kita harus artinya bertahan di dalam situasi sulit. Nah, kebalikan dari persevering ini is discourage, yaitu patah semangat. Kita tahu berapa minggu ini kita udah banyak belajar ya tentang ketekunan, dan saya percaya ini bukan satu kebetulan ya, tema yang nggak kebetulan buat kita untuk memperlengkapi kita ya di hari-hari ke depan selanjutnya. Dan kita tahu tinggal 2 bulan lagi kita akan memasuki tahun 2022. Saya nggak tahu bagaimana ya dengan semangat kita menyambut tahun 2002 ya. Mungkin ada yang merasa nggak excited ya, ada yang mungkin merasa hopeless ya. Tapi saya katakan suka nggak suka di dalam hidup ini ya, kita mau nggak mau, saya percaya ada waktunya gelap ya, ada kegelapan yang akan datang dalam kehidupan kita. Setiap kita itu akan melewati namanya kegelapan ya. Kalau kegelapan ya kita tahu itu berbicara malam hari. Oleh sebab itu hari ini saya memberi judul khotbah saya adalah Malam Panjang ya, Malam Panjang. Nah, sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan yang ada di dalam Yesaya 60 ayat 19. Dikatakan, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Nah, di sini katakan suatu hari nanti matahari, bulan, bintang tidak akan kasih terang lagi. Ada waktunya akan berhenti. Ya, mungkin saja saat ini kita ada yang udah merasakan matahari udah tidak bersinar di dalam hidupnya ya. Mungkin aja di dalam hidupnya nggak ada lagi bintang-bintang yang bersinar, gelap gulita di dalam kehidupannya. Banyak yang merasa stres, tertekan, capek, dan tidak tahu apa yang harus diperbuat. Nggak tahu hari esok gimana, nggak tahu bulan depan gimana, nggak tahu tahun depan gimana, nggak tahu apa yang harus diperbuat. Nah, itu yang mungkin sering kita dengar ya belakangan ini, khususnya dalam 2 tahun pandemik ini. Nah,
2 bulan yang lalu di rumah kami mati listrik ya. Jadi gelap gulita di dalam rumah kami. Apa yang kami lakukan ya, kita masing-masing ada handphone langsung nyalain flashlight. Jadi dengan bergantung pada flashlight itu, kemudian saya ke dapur mencari lilin. Jadi udah mencari-cari lilin dan ternyata saya menemukan di lilin kecil ya, lilin ulang tahun ya, yang biasa yang ada, untung masih disimpan. Nah, habis itu dengan lilin-lilin, beberapa lilin itu kami nyalakan dan kami juga mulai cari lilin yang besar. Nah, jadi dengan berharap pada terang kecil-kecil itu ya, ya udah kami berkumpul di sana dan ya nggak tahu apa yang harus dilakukan karena gelap gulita ya, wifi juga mati, nggak ada listrik ya. Itu ini anak-anak terus nanya kapan datang listriknya ya, kita nggak tahu juga karena dalam cukup satu waktu yang cukup lama. Nah begitu ya, kami hanya berserah dan hanya saling menguatkan satu dengan lain. Kemudian nggak berapa lama tiba-tiba listriknya datang dan apa yang terjadi, wah semua melompat kegirangan, yang melompat happy, yeay, listrik datang, lampu datang. Nah, kadang ya boleh dibilang gelap itu diperlukan, karena saat kita merasakan, bisa rasain gelap, baru kita bisa menghargai namanya terang ya. Tanpa adanya pengalaman kegelapan, saya percaya kita nggak akan bisa menghargai terang ya, seperti lilin-lilin kecil, lilin-lilin ulang tahun yang tadinya kalau ada terang nggak terlalu dihargai, namun waktu kegelapan melanda ya, wah kecil pun sangat berharga lilinnya. Nah, kita tahu kegelapan itu adalah bentuk masalah besar yang kita tahu kita tidak punya kendali ya atasnya. Kegelapan itu mungkin bisa selalu datang dalam bentuk sakit penyakit ya, mungkin kehilangan orang yang kita kasihi, atau mungkin saja ada masalah di dalam bisnis, di dalam usaha ya, mungkin aja difitnah, kesulitan rumah tangga, ekonomi dan banyak sekali kegelapan tersebut. Nah, jujur memang kegelapan itu, gelap itu memang menakutkan ya. Namun kita tahu satu saat ya Tuhan akan izinkan kita berjalan di dalam kegelapan tersebut. Ya mungkin bisa aja seperti yang Ayub alami atau tokoh-tokoh Alkitab yang lain yang alami. Nah, jadi hari ini kita mau belajar bagaimana dan apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat tetap tekun dan kuat saat kita melewati lembah kekelaman ini ya, lembah kegelapan ini. Nah tadi Yesaya 60 ayat 19 yang kita udah baca berkata, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Nah ayat ini kalau kita lihat, ayat ini nggak berhenti di sana saja. Ayat ini ada kata tambahan tetapi. Ya, coba kita perhatikan, ada kata tambahan setelah malam hari, tetapi. Nah, satu kata tetapi inilah yang membuat ayat ini jadi hidup. Ya, kalau kita perhatikan. Nah, mungkin kalau nggak ada kata tetapi, mungkin stop di bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Saya percaya ayat ini akan jadi ayat yang horor banget bagi kita. Nah, saya suka kata tetapi, ya kan? Berarti ada harapan, ya. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Wow, katakan wow. Mungkin ke pasangan kita, wow, Tuhan adalah penerang abadi kita ya. Kalau mungkin di live chat boleh ketik Tuhan adalah penerang abadi saya. Nah, jadi hari ini kita belajar bagaimana supaya kita bisa tetap tekun dan kuat ya berjalan di dalam kegelapan. Yang pertama, senantiasa mendekat kepada yang namanya terang abadi itu ya. Karena dikatakan Tuhan itu adalah Tuhan sendiri, God Himself ya, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan kemuliaan, Allah yang adil, Allah yang suci, Allah yang benar ya. Dia sendiri yang akan menjadi penerang kita. Nah ya, kita memang nggak tahu akan apa yang akan terjadi pada hari esok, bulan depan, tahun depan ya, memang kita nggak akan tahu ya. Mungkin aja tahun 2022
Dua, kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi. We don't know. Ya mungkin aja kita merasa darkness. Kita nggak bisa mikir mungkin saat ini ya. Kita juga nggak bisa mikir nanti planning apa. Seolah-olah blur. Yes, we don't know. But God know. Our God know. Ya Tuhan kita tahu. Saya percaya Dia lebih tahu ya cara untuk membuka jalan buat kita. Dia lebih tahu dan lebih mengerti cara untuk menolong kita ya dan dalam menerangi jalan kita yang tanda kutip gelap tersebut. Karena kenapa? Karena pegang janji Tuhan. Janji Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 12. Ini Yesus sendiri berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, bukan berarti ayat ini kita nggak akan hadapi masa sulit ya. Bukan berarti kita nggak akan hidup di dalam kegelapan, nggak. Bukan berarti kita kebal kepada penyakit, virus. Bukan berarti kita nggak akan menderita ya. Tapi ayat ini meneguhkan bahwa saat kita berjalan di dalam kegelapan tersebut, Yesus adalah terang kita. Yesus adalah torchlight kita ya kan. Saya percaya torchlight ya, center kita. Yesus terangnya lebih terang ya, yang menerangi jalan kehidupan kita. Nah, saya percaya terangnya Yesus akan sanggup menembusi segala kegelapan, segelap apapun dalam hidup kita. Terangnya Tuhan akan sanggup menembusi setiap kesukaran, setiap penderitaan ya, setiap lembah kekelaman air mata yang kita akan lewati, dan Yesus berjanji Dia akan terus menyertai kita ya. Dia bukan hanya memberi terang, tapi Dia sendirilah terang itu. Yesus adalah terang itu sendiri. Jadi poin pertama kita belajar senantiasa melekat kepada terang, karena gelap nggak perlu dikutuk, nggak perlu diusir ya. Kalau kita dekat pada sumber terang, source of the light, saya percaya keadaan kita akan jadi terang. Amen. Nah, yang kedua, kita belajar bagaimana kuat dan tekun di dalam menjalaninya. Yang kedua, saya di sini katakan, jadikan kegelapan ini sebagai platform untuk kita latihan ya. Nah, ya mungkin saat kita masuk di dalam kegelapan, jangan bergumul lagi, jangan maksudnya nanya stres ya, depresi. Saya percaya kehidupan yang sulit ya itu akan senantiasa membentuk karakter hidup kita ya. Dan di dalam latihan ini tentunya ada beberapa hal yang yang dibutuhkan. Yang pertama adalah kita butuh daya juang untuk bertahan. Ya, kalau kita melihat seseorang bertanding di dalam perlombaan untuk meraih sebuah kemenangan, saya percaya tidak hanya dibutuhkan kecepatan, tapi juga dibutuhkan daya tahan yang tidak menyerah, ya, yang nggak gampang capek, yang nggak gampang nyerah, berhenti di tengah jalan. Di dalam Yakobus 1 ayat 12 katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kita tahu pencobaan, ujian, kegelapan, apapun yang kita alami saat ini, saya percaya itu bukan satu malapetaka, tapi itu ada satu proses ya, satu ujian yang akan membawa kita kepada satu kemenangan yang lebih besar. Tough times never last, but tough people do. Nah, kita tahu masa sulit ini, masa gelap ini nggak selamanya, nggak akan selama-lamanya gitu loh. Tapi orang yang kuat dan tekun, ya, orang yang tangguh, orang yang setia, dia akan bertahan sampai kesudahannya. Ada amin? Nah, jadi kita lihat ya, yang pertama tadi itu dibutuhkan daya tahan ya, daya tahan, daya juang untuk bertahan. Yang kedua tentunya dibutuhkan namanya konsistensi ya, konsisten ya. Jadi seperti kita lihat seperti seorang prajurit, dia kalau berperang ya mereka konsisten bertahan di dalam menghadapi tantangan ya, rintangan yang datang ya, mereka apapun yang terjadi.
kita tahu prajurit, dia mungkin akan nyanyikan maju tak gentar membela yang benar, ya kan. Jadi nggak akan berhenti, nggak akan ini, pokoknya terus maju. Nah, itulah mental seorang prajurit ya. Dan kita juga lihat seekor semut ya, dia juga bertahan untuk membawa makanannya ke lubang semutnya, ya kan. Mereka bekerja sama dengan sangat konsisten untuk mencapai satu tujuan utama, yaitu mengumpulkan makanan buat teman-temannya ya. Nah, luar biasa ya, kita bisa belajar dari seekor semut. Itu yang kedua, berbicara konsistensi. Yang ketiga, tentunya di dalam latihan ini sangat diperlukan yang namanya kesabaran, passion ya. Nah, kita bisa belajar dari seorang tokoh besar, Rasul Paulus. Dia melewati banyak masa sukar ya, tapi justru kesulitan yang dihadapi Paulus ini justru membuat dia layak menjadi rasul yang besar sampai dalam sejarah kekristenan sampai hari ini ya. 2 Korintus 12 ayat 8 dikatakan, Paulus katakan, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Nah, kita nggak tahu apa yang dikatakan ya di sini kan ya, Paulus bilang ada duri dalam daging ya di dalam Paulus. Kita nggak tahu duri dalam daging apa yang sedang Paulus hadapi. Ada yang berkata itu mungkin godaan yang nggak henti, ada yang berkata mungkin musuh yang keras kepala, atau ada yang berkata juga penyakit kronis yang nggak pasti. Alkitab nggak jelas, nggak menulis dengan detail duri dalam daging yang dialami oleh Paulus. Tapi mungkin saja bisa jadi juga ya, duri dalam daging ini adalah penyakit ya yang menyerang fisiknya Paulus. Nah, Paulus meminta Tuhan mencabut duri dalam dagingnya, dan dia bukan hanya sekali loh berseru, dia berseru 3 kali. Ya, dia memohon kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi kita tahu, untuk hambanya yang setia ini Tuhan gak kasih mukjizat kesembuhan ya. Dan doanya Paulus dijawab sama Tuhan ya, dijawab kok, bukannya nggak dijawab ya. Tuhan menjawab di ayat ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi luar biasa ya, kita lihat apa yang dibuat Paulus dalam gelap ini. Kok bisa ya dia tangguh dan kuat gitu. Karena di dalam kegelapan saya percaya Paulus ini berlatih daya tahannya. Dia berlatih kesabarannya, dan dia berlatih konsistensinya untuk terus mengasihi dan setia melayani Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa aja melakukan mukjizat dengan gampang untuk menyembuhkan penyakit Paulus ataupun penyakit kita hari ini dengan gampang, dan dia bisa ya, dia bisa. Nothing is impossible with our God ya. Dan tapi saya percaya kadang Tuhan gak melakukan itu ya, karena Tuhan mau memproses kita, Tuhan mau membentuk ketahanan kita, Tuhan mau membentuk kesabaran kita, sehingga kita sendiri yang jadi solve that problem ya, kita sendiri yang menyelesaikan masalah yang ada. Nah, di dalam kita lihat apa yang Paulus hadapi saja di 2 Korintus 11 ayat 22 sampai 29. Ini ayat yang saya menjadi kekuatan buat saya di saat saya lemah, di saat saya merasa apa yang saya hadapi ya di dalam kegelapan. Saya selalu membaca ayat ini. 2 Korintus 11 ayat 22 sampai 29. Kita lihat, apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 4
kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kapal karam, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku bermegah, maka aku bermegah atas kelemahanku. Kita baca dan kita dengar saja mungkin udah capek ya, apa yang Paulus hadapi, semua penderitaannya nggak mudah ya. Nah tapi ayat ini selalu menjadi kekuatan saya di saat saya mengulang baca lagi. Wow, saya ini nggak ada ujung jarinya Paulus ya. Jadi seorang rasul yang besar, dia tidak mengatakan aku bermegah dalam kehebatanku, atau dia tidak berkata aku bermegah dalam perkara besar, atau aku bermegah dalam berapa banyak jiwa, berapa banyak gereja yang udah dia rintis. Dia tidak katakan demikian, dia katakan dia bermegah di dalam kelemahannya. Ya, bermegah di atas setiap tanda kutip kegelapan hidupnya, penderitaannya. Sebab kenapa? Saat dia lemah, maka kasih karunia Tuhan nyata dalam diri dia. Di dalam masalah yang dia hadapi, saya percaya dia sangat bergantung kepada Tuhan dan semakin kuat. Semakin kasih karunia Tuhan nyata di dalam hidupnya. Dan ini yang luar biasa ya. Nah, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan saat kita berada di dalam kegelapan. Saya cuma katakan just flip it. Ya, just flip it. Cara berpikir kita dirubah. Ya, masih ingat ya berapa minggu yang lalu saya membahas tentang synaptic pruning. Jadi daripada larut dalam ketakutan, pikirkan justru kegelapan itu membuat kita mengagumi terang, ya kan? Daripada larut dalam ketidakpastian, kita tahu bahwa kita, ya Tuhan sedang bawa kita kepada terangnya yang menyelamatkan. Daripada jadi lemah di dalam kegelapan, berlatihlah supaya kita kuat di dalam menghadapi kesulitan yang ada. Ya, satu quotes luar biasa, walaupun terjepit tetap melejit, walaupun ditebang tetap berkembang, walaupun dihambat tetap merambat. Just flip it. Amen. Nah, ini yang kita lakukan di dalam saat kita berada di dalam kegelapan dan nikmati. Ya, ingat malam nggak selalu malam. Nah, terakhir kita lihat hasilnya apa ya setelah kita keluar dari kegelapan tersebut. Ya, kita nggak selamanya stay di dalam kegelapan itu, enggak. Hasilnya apa? Seorang pribadi yang memberi contoh yang luar biasa buat kita. Kita baca Lukas 22 ayat 44 sampai 48. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Ya, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Nah, saya highlight di yang ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ya, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Pernyataan ini bukan keluar dari mulut murid Yesus, ya kan? Bukan keluar dari mulut orang Yahudi, tapi keluar dari mulut seorang kepala pasukan
Romawi. Tahu, dia seorang yang gak pernah mendengar khotbah Yesus, dia seorang yang gak pernah menyaksikan mukjizat yang Yesus lakukan, dia gak pernah mendengar Yesus berdoa, dia mungkin juga dia adalah orang yang ikut turut mengejek dan menghina Yesus waktu penyiksaan, dan mungkin juga dia orang yang mencambuk Yesus. Gak tahu ya, tapi kita tahu kepala pasukan Romawi ini yang bertugas mengawal dan menyalibkan Yesus itu melihat semua pemandangan yang jelas itu, kemudian dia menarik satu kesimpulan. Dia katakan apa? Sungguh orang ini adalah orang yang benar. Nah, saya suka di situ dikatakan dia melihat apa yang terjadi. Dia melihat langsung Yesus mengalami kesakitan kesakitan di kayu salib. Dia melihat langsung apa yang Yesus waktu dihina, dicerca, diludahi, diomelin, ya kan? Dia melihat langsung, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya Yesus. Nggak ada keluhan, ya, dia hanya taat memikul salib itu, dan luar biasa sekali dengan melihat kejadian itu, makanya dia bilang sungguh orang ini adalah orang yang benar, ya. Luar biasa powerful perkataan. Jadi sekali lagi perkataan ini dikeluarkan bukan saat Yesus dielu-elukan di Yerusalem, ya, bukan saat orang teriak hosana, hosana, ya kan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, bukan, ya kan. Nah, kata-kata ini keluar dari seorang yang nggak percaya Yesus di saat Yesus mengalami kegelapan, ya, tanda kutip, ya. Jadi sebuah kemuliaan muncul di saat Yesus mengalami kegelapan yang begitu panjang, sebuah kemenangan, ya. Semua itu telah Yesus jalanin hanya demi untuk Anda dan saya. Saya percaya kita nggak akan disebut orang benar, ya, kalau orang nggak melihat cara dan respon kita ketika kita menghadapi kegelapan, ya. Kesaksian yang paling efektif kita tahu bukan hanya keluar dari kata-kata yang indah, ya, tapi juga gimana kita punya ketekunan di dalam saat kita menjalani masa-masa gelap dalam kehidupan kita. Sekali lagi kepala pasukan Romawi tidak pernah mendengar firman Tuhan, ya, tapi saat dia melihat Yesus tekun memikul kayu salib, ya, dia langsung memuliakan Tuhan. Jadi saya percaya hari ini banyak sekali orang sulit bertekun di dalam masa kegelapan karena menganggap mereka nggak pantas menerima semua itu, ya kan. Kita merasa sepantasnya kita menerima perlakuan yang baik, kita merasa kita pantas untuk menerima yang adil, yang lebih bijaksana, ya kan. Nah, apalagi kita saat melayani Tuhan, rajin melayani Tuhan, rajin berdoa, rajin ini melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita merasa kita pantas mendapatkan yang baik dan nggak pantas untuk melewati kegelapan ini. Tapi Yesus tidak demikian. Dia tidak mempertahankan hak, dia mengosongkan diri di saat dia turun menjadi manusia dan hanya demi untuk kita semua. Saya tutup dengan ini, Yesaya 53 ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Makanya layak
ya, kepala pasukan Romawi itu berkata, sungguh orang ini adalah orang yang benar. Tuhan menghargai kegigihan dan keuletan kita ya, sikap tidak pantang menyerah kita. Jadi saya percaya sehingga orang-orang lihat kita, juga orang-orang mulai melihat ya hidup kita ini sungguh hidup benar karena kita punya Yesus yang benar, Tuhan yang benar. Bangkitlah menjadi terang ya, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amen. Dan saya tutup dengan Yesaya 60 ayat 20 ya. Tadi saya buka dengan ayat 19, sekarang saya tutup dengan ayat 20. Dikatakan luar biasa ayat ini, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak pernah surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir ya. Malam gak selamanya malam, habis malam mentari pagi akan bersinar, sebab Tuhan adalah matahari dan perisai kita. Tuhan sendiri akan menjadi terang abadi kita sampai di kekekalan nantinya. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan hari ini akan terus menguatkan kita di dalam kita melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan. Kita tahu kita sanggup melewatinya. Amen. Mari saya ajak kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, dalam hidup kami percaya Engkau kadang mengizinkan kami untuk harus melewati malam yang panjang Tuhan, yang kadang seolah-olah menghalangi jalan kami yang di depan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah izinkan kami untuk melewatinya seorang diri, karena kami percaya firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan adanya terang abadi itu yang menerangi kehidupan jalan kegelapan, kami mau belajar untuk tidak menoleh ke belakang. Kami mau belajar untuk tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Kami mau belajar untuk taat, untuk mengikuti terang yang terang abadi itu yang terus menuntun dan mengarahkan jalan kehidupan kami. Kami mau belajar juga untuk tidak hidup dalam ketakutan dan belajar untuk percaya kepada Engkau sepenuhnya. Engkau adalah kekuatan kami. Kami percaya tanpa Engkau semuanya akan sia-sia. Berkati sisa hidup kami Tuhan. Ajari kami untuk terus bertekun dan setia di dalam menyelesaikan pertandingan hidup kami ini. Dan kami percaya sampai saatnya kami akan bertemu dengan Engkau di sorga. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang lagi alami pergumulan Tuhan di area apapun. Tuhan, Engkau sendiri akan terus menjadi terang bagi kehidupan mereka. Engkau akan terus membuka jalan bagi setiap pergumulan dan doa-doa mereka. Tuhan, kami berdoa juga buat mereka yang sakit. Kami percaya kuasa kesembuhan-Mu akan terus mengalir atas hidup mereka. Berkati tangan-tangan yang memberi juga Tuhan, terus mendukung pekerjaan-Mu di Malaysia ini. Berkati para volunteer yang melayani Engkau dengan luar biasa. Anugerah dan kemurahan Tuhan akan terus tercurah dalam hidup mereka. Saat ini kita akan siapkan hati kita dan angkat tangan kita dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan Tuhan akan terus menuntun hidupmu. Diberkatilah hidupmu mulai hari ini. Diberkatilah sekolahmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan, sehingga nama Tuhan akan terus dimuliakan, sehingga hidupmu akan terus menjadi terang bagi kemuliaan Tuhan. Turunlah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima berkat ini sama-sama kita katakan haleluya, amin, amin. Tuhan berkati, stay safe ya, stay healthy, and stay di dalam komunitas ya, terus connect dengan Tuhan dan di dalam komunitas. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan memberkati.